Di kiri adalah pacar yang dingin dan angkuh. Di kanan adalah biaya putus 1 juta. Ayah dari pacar seorang CEO menyuruhku memilih satu dari dua. Menghadapi pilihan yang sulit ini, tanpa ragu, aku memilih uang. Hanya orang bodoh yang menginginkan bongkahan es yang tidak bisa dihangatkan. Hasilnya, 3 bulan kemudian, aku berjemur di pantai antara dua negara. Menerima pesan dari mantan pacar. Kau pergi kemana? Sekarang segera kembali padaku. Ayah, ini adalah 10 juta. Tinggalkan putriku. Aku melihat cek di depanku ini. Dan melihat pria di seberang sana. Pria parubaya yang berwibawa. Ketua grup Liu. Liu Guoxiong. Juga secara nominal. Pacarku. Ayah Liu Ruyan. Matanya dipenuhi dengan pengawasan dari seorang atasan. Dan sedikit keintiman mengejek yang sulit untuk dideteksi. Aku mengerti. Di matanya, aku hanyalah seseorang dengan latar belakang keluarga. Yang sepanjang hari tidak melakukan apa-apa. Tidak pantas untuknya, wanita yang diagungkan. Sesuai alur cerita aslinya. Saat ini aku seharusnya merobek cek itu menjadi berkeping-keping. Dan dengan lantang menyatakan bahwa aku benar-benar mencintai Ruyan. Cinta tidak bisa diukur dengan uang. Kemudian memulai sebuah kisah selama 300 bab. Kejar-kejaran. Penuh cinta dan air mata. Tapi masalahnya, aku bukan protagonis aslinya. Aku adalah seseorang yang 3 bulan lalu terjebak dalam buku ini. Sebagai seorang pekerja kantoran yang dulu selalu bekerja keras di kehidupan sebelumnya. Impianku adalah bermalas-malasan. Sekarang ada seseorang yang memberiku 10 juta. Memintaku untuk meninggalkan wanita sedingin es yang sama sekali tidak mencintaiku. Bahkan meremehkanku. Ditambah dengan kebebasan. Ini sama sekali bukan penghinaan. Ini jelas merupakan keberuntungan yang tak terduga. Aku hampir tidak ragu sama sekali. Mengulurkan 2 jari. Dengan anggun mengambil cek itu. Menyinarinya dengan cahaya. Memastikan angka dan tanda air di atasnya. Liu Dong. Aku menunjukkan senyum standar Bakayaro. Anda benar-benar orang yang terhormat. Ekspresi Liu Guoxiong membeku. Serangkaian kalimat yang menghinanya sudah siap. Misalnya, aku sudah sering melihat orang sepertimu. Jangan kurang ajar. Semacamnya. Semua tersangkut di tenggorokan. Dia mungkin berpikir. Naskahnya tidak seperti ini. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Langsung berdiri. Merapikan jas mahal yang kupakai. Senang bekerja sama. Tolong sampaikan kepada Nona Liu Ruyan. Katakan saja aku tidak pantas untuknya. Mundur dengan sukarela. Oh, benar. Untuk menghindari dia merepotkanku. Aku berencana untuk tinggal di luar negeri untuk sementara waktu. Tidak tahu kapan akan kembali. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dengan gagah. Meninggalkan Liu Guoxiong. Dengan sosok punggung yang menyembunyikan jasa dan ketenaran. Di belakang terdengar suara cangkir teh yang dibanting keras ke atas meja. Hatiku sangat gembira. 10 juta telah kudapatkan. Didapatkan dengan cuma-cuma. Kerajaan bisnis apapun. Perjodohan keluarga apapun. Tunangan CEO dingin seperti gunung es apapun. Persetan dengan semua itu. Sinar matahari California. Pantai Miami. Aku datang. Kemampuan eksekusiku sangat luar biasa. Keesokan harinya setelah mendapatkan uang itu, aku sudah duduk di pesawat pribadi yang terbang ke Amerika. Benar. Meskipun pemilik asli adalah seorang keras kepala. Tapi fondasi keluarganya sangat menakutkan. Hal-hal seperti jet pribadi. Seperti sepeda sewaan di rumah orang biasa. Pindai kode dan pergi. Aku memasukkan semua urusan dalam negeri. Dan melemparkannya ke asistenku yang putus asa itu. Chen Mo, urus perusahaan. Arah umum tetap sama. Kau putuskan hal-hal kecil. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan ganggu aku. Di ujung telepon sana. Suara Chen Mo. Tenang seperti biasa. Bahkan dengan sedikit kemarahan yang tak terlihat. Baik. Bos. Dijamin selesai. Aku tidak meragukan kemampuannya. Orang ini adalah seorang jenius bisnis yang menyebabkan masalah besar bagi istri kedua protagonis dalam buku aslinya. Aku telah memecahkannya sebelumnya. Satu-satunya instruksi yang kuberikan padanya adalah, bersenang-senanglah. Semakin banyak uang yang dihasilkan, semakin baik. Kerugiannya adalah tanggung jawabku. Terbukti. Berikan dia panggung. Dia bisa membuat langit menangis untukmu. 3 bulan aku di luar negeri ini. Dia tidak hanya mengelola bisnis perusahaan dengan baik. Tertata rapi. Dia juga menghabisi beberapa pesaing. Membuat harga saham perusahaan naik seperti roket. Bahkan membuat laporan trending. Presiden sementara hari ini belum bangun. Alasannya adalah seorang jurnalis keuangan ingin mewawancarai saya.
Chen Mo menjawab tanpa ekspresi. Bos masih tidur. Belum bangun. Wartawan mengira itu alasan. Dia datang lagi keesokan harinya. Chen Mo, bos belum bangun. Hari ketiga, hari keempat. Akhirnya, orang yang jujur ini. Para pemegang saham membeli saham sementara secara gila-gilaan. Sambil bermain dengan anjing di internet. Asalkan bos tidak bangun. Harga saham bisa naik ke surga. Aku berbaring di pantai California. Menjelajahi berita di ponselku. Minum es kelapa. Merasa hidup telah mencapai puncaknya. Inilah hidup. Perut six-pack. Otot V. Gadis-gadis cantik di pantai. Dan uang yang tak ada habisnya. Adapun mantan tunanganku, Liu Ruyan. Sudah lama kulupakan. Hubungan kami berdua. Lebih tepatnya seperti atasan dan bawahan. Daripada disebut pasangan. Putus adalah kelegaan bagi kami berdua. Kupikir aku tidak akan pernah lagi dengannya. Memiliki hubungan apapun. Hingga suatu sore 3 bulan kemudian. Aku sedang menikmati berjemur. Ponselku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Mengirimkan pesan singkat. Kau pergi kemana? Nada bicara ini. Begitu mendominasi. Nada bicara yang merasa berhak. Tiba-tiba terlintas di benakku. Wajah sedingin es Liu Ruyan yang tidak pernah berubah. Aku tertegun selama 3 detik. Lalu aku melempar ponsel ke samping. Dan melanjutkan berjemur. Apa urusanku? Kami sudah putus. Uang dan barang sudah beres. Namun, aku meremehkan kegigihan wanita ini. Setengah jam kemudian, ponsel pribadiku berdering. Itu Chen Mo yang menelepon. Bos, ada masalah. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tergesa-gesa. Lebih dari langit runtuh. Aku tidak peduli. Lebih parah dari langit runtuh. Chen Mo menarik napas dalam-dalam. Nona Liu Ruyan. Membawa asisten dan pengawalnya. Pesawat charteran datang ke negara kegelapan. Aku langsung terduduk dari kursi pantai. Apa yang dia inginkan? Katanya. Nada bicara Chen Mo menjadi aneh. Katanya. Untuk menangkapmu kembali ke negara asal. Untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Bukankah aku sudah menerima 10 juta sebagai biaya putus? Liu Guoxiong tidak memberitahunya. Bukankah perjanjian pernikahan itu sudah? Nona Liu berkata. Itu adalah keputusan sepihak ayahnya. Dia tidak setuju. Chen Mo berhenti sejenak. Menambahkan. Dan dia juga menggunakan beberapa koneksi. Membekukan sebagian aset Anda di negara kegelapan. Dan mengunci lokasi Anda. Katanya Anda. Tidak akan bisa melarikan diri. Aku memegang ponsel. Melihat laut biru di depan mata. Untuk pertama kalinya aku merasa. Matahari California agak menyilaukan. Wanita ini. Pasti sakit jiwa. Saya akan segera menyuruh Chen Mo. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Segera. Berita kembali. Liu Guoxiong memang tidak memberitahu Liu Ruyan tentang pemberian uang itu. Dia mungkin merasa malu. Dan langsung memberitahu putrinya bahwa saya yang mengajukan putus. Patah hati. Dan pergi ke tempat yang jauh. Awalnya, Liu Ruyan tidak terlalu mempedulikannya. Menurutnya, playboy seperti saya lebih baik pergi. Tidak melihat, tidak sakit hati. Tapi masalahnya terletak pada lelaki tua dari keluarga Liu. Lelaki tua itu dan lelaki tua saya adalah teman seperjuangan. Dulu, mereka sudah menjodohkan kami sejak dalam kandungan. Dia menganggap pernikahan ini lebih penting dari segalanya. Mendengar kami putus, lelaki tua itu hampir sakit parah karena marah. Dia memberi perintah mutlak. Harus temukan Lin Yan untukku. Jika tidak, tidak ada yang bisa mewarisi harta keluarga. Liu Qing. Baik. Orang ini sejak kecil sudah dianggap. Aku harus ke bandara untuk menemuinya. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Gunung Es ini. 2 jam kemudian, Los Angeles mengalami kemerosotan dalam karir. Dia mungkin tidak peduli. Tetapi tidak bisa tidak peduli pada seluruh grup Liu. Jadi dia datang. Dengan aura seperti ingin menangkapku. Bos, pesawat Nona Liu akan mendarat dalam 2 jam. Bandara Internasional Los Angeles. Suara Chen Mo menjadi tenang. Saya sudah mengaktifkan rencana darurat. Membantu Anda mengatur identitas dan rute baru. Anda bisa segera pindah ke Amerika Selatan. Tidak perlu. Aku memotongnya. Lari. Kenapa aku harus lari? Pintu keluar jalur VIP Bandara Internasional Sanya. Aku mengenakan kemeja bunga norak. Celana pantai. Memakai kacamata hitam. Sambil menggigit sehelai rumput ekor anjing di mulutku. Bersandar di Lamborghini. Berwarna kuning terang yang disewa. Penampilanku sebebas mungkin. Segera. Sekelompok orang berpakaian jas hitam. Mengawal sesosok tubuh keluar. Wanita di depan.
Mengenakan setelan jas putih yang dipotong dengan baik. Rambut panjang disanggul rapi di belakang kepala. Dengan wajah yang memakai kacamata hitam yang bisa menutupi setengah wajah. Memancarkan aura kuat yang membuat orang tidak berani mendekat. Dia adalah Liu Ruyan. Bahkan dari jarak puluhan meter. Aku bisa merasakan aura dingin yang familiar darinya. Dia langsung mengunciku dan berjalan lurus ke arahku. Pengawal di belakangnya mencoba maju. Dia menghentikannya hanya dengan tatapan. Dia berhenti di depanku. Melepas kacamata hitamnya. Memperlihatkan sepasang mata yang jernih dan dingin seperti kolam es. Wajah itu memang sangat cantik. Fitur wajahnya sangat indah seperti karya sempurna Tuhan. Kulitnya putih dan bersih. Hanya ekspresi itu. Dinginnya bisa membekukan orang sampai mati. Liu Ruyan. Dia berbicara. Suaranya sama seperti dirinya. Tanpa kehangatan. Nona Liu. Lama tidak bertemu. Aku menyapa dengan malas. Sengaja mengunyah rumput ekor anjing di mulutku dengan berisik. Angin apa yang membawamu ke sini? Datang ke Inggris untuk memeriksa bisnis. Dia mengabaikan godaanku. Matanya menyapu diriku. Alisnya sedikit berkerut. Sepertinya sangat tidak puas dengan penampilanku ini. Ikut aku kembali. Dia menggunakan nada memerintah. Kembali? Kembali kemana? Aku pura-pura terkejut. Nona Liu. Bukankah kita sudah putus? Ayahmu memberiku 10 juta. Untuk menjauhimu. Aku sengaja menekankannya. 10 juta. 3 kata. Benar saja. Pupil mata Liu Ruyan tiba-tiba menyempit. Dia jelas tidak tahu tentang hal ini. Pandangannya beralih kepadaku. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan curiga. Kau bilang apa? Aku bilang. Ayahmu. Ketua Liu Guoxiong. 3 bulan lalu memberiku 10 juta. Untuk menyuruhku pergi. Aku mengorek telingaku. Dengan tampang acuh tak acuh. Aku sudah menerima uangnya. Dan sudah pergi. Sekarang kau mencariku lagi. Apakah kau ingin membatalkan perjanjian? Perusahaan sebesar grup Liu. Tidak mungkin tidak punya kredibilitas, kan? Ekspresi wajah Liu Ruyan. Dengan kecepatan yang terlihat mata. Berubah dari pucat membeku menjadi biru keabu-abuan. Lalu dari biru keabu-abuan menjadi pucat pasi. Dia hanya mengatupkan bibirnya. Dadanya sedikit naik turun. Jelas hatinya sangat terguncang. Udara di sekitarnya seolah membeku. Aku menatapnya dengan tenang. Menikmati ekspresi luar biasa di wajahnya. Yang jarang terlihat. Para pembaca. Puas tidak? Aku tahu kalian ingin melihat ini. Melihat Presiden Gunung Es yang tinggi ini. Terlihat hancur setelah mengetahui kebenaran. Liu Ruyan tetaplah Liu Ruyan. Setelah kehilangan kendali sesaat, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Hanya saja tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Uang itu akan kubayar 2 kali lipat. Dia menatapku. Mengucapkan setiap kata dengan jelas. Sekarang ikut aku kembali ke negara asal. Pertunangan dilanjutkan. Aku tertawa karena marah padanya. Nona Liu, apakah kamu salah paham? Ini bukan masalah uang. Ini masalah prinsip. Ini masalah harga diri. Kamu menggunakan uang untuk membentakku. Menyuruhku pergi. Sekarang kamu ingin menggunakan uang untuk membentakku lagi. Menyuruhku kembali. Kamu menganggapku apa? Hewan peliharaan yang datang saat dipanggil dan pergi saat diusir? Aku hanya ingin membuatnya marah. Membuat keributan besar. Agar dia tahu. Bahwa aku, Ling Yan, tidak mudah diatur. Ekspresi wajah Liu Ruyan menjadi semakin buruk. Mungkin seumur hidupnya. Tidak pernah ada yang membantahnya seperti ini. Ling Yan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang kata denganmu. Dia maju selangkah. Aura penuh. Perintah kakek. Kamu harus kembali bersamaku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku kasar. Tidak sopan? Kau ingin tidak sopan bagaimana? Aku memilih tempat yang indah. Menculikku di wilayah matahari. Nona Liu. Aku menyarankanmu sebaiknya memahami. Reaksi di sini. Kita berdua hanya berdiri di depan pintu bandara seperti ini. Saling berhadapan. Menarik perhatian banyak orang. Tepat pada saat ini. Sebuah suara lembut dan sedikit. Suara terkejut. Datang dari samping. Ling Yan. Benarkah itu kamu? Aku menoleh. Melihat seseorang mengenakan gaun putih. Gadis berambut panjang sepunggung. Sedang berlari ke arahku. Gadis itu memiliki wajah yang murni dan manis seperti malaikat. Senyumannya bersinar seperti matahari California. Dia adalah pemeran utama wanita Yuan Shu yang sebenarnya. Su Wanwan. Dia juga alasanku datang ke negara yang kali ini. Target. Salah satunya. Menurut alur cerita Yuan Shu. Aku, pemeran utama pria ini, akan bertemu dengannya di negara yang
dan memulai kisah cinta yang romantis. Meskipun aku tidak tertarik mengikuti alur cerita. Lebih baik punya banyak teman daripada banyak musuh. Terlebih lagi, latar belakang keluarga Su Wanwan. Satu tingkat lebih tinggi dari keluarga Liu. Wanwan, kebetulan sekali. Kamu juga datang ke Los Angeles? Aku segera memasang senyum antusias. Dan memberinya pelukan. Pelukan ramah. Su Wanwan memelukku ringan. Lalu mundur. Mendongak menatapku. Matanya berbinar. Ah, iya. Aku datang ke pameran lukisan. Kalau kamu sedang berlibur, kemunculannya seketika meredakan suasana. Ketegangan di tempat itu. Dan kehangatan yang terpancar darinya. Serta auranya yang cerah. Sangat kontras dengan dinginnya Liu Ruyan. Menciptakan perbedaan yang mencolok. Aku bisa merasakan dengan jelas. Tatapan Liu Ruyan setajam pisau. Tertuju pada tanganku yang bertengger di bahu Su Wanwan. Ya, datang ke sini untuk bersantai. Kataku sambil tersenyum. Sengaja meletakkan tanganku di bahu Su Wanwan dan tidak menurunkannya. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Nona Liu Ruyan. Mantan tunangan saya. Saya berbalik ke arah Liu Ruyan lagi. Dan memperkenalkan. Ini Su Wanwan. Teman baik saya. Mantan tunangan. Dan teman baik. Beberapa kata. Saya menekankannya dengan sangat. Su Wanwan tersenyum sopan ke arah Liu Ruyan. Nona Liu. Halo. Liu Ruyan hanya mengangguk dingin. Namun, tatapannya masih tertuju padaku. Tatapannya seolah berkata, singkirkan tanganmu. Aku tidak mau. Aku tidak hanya tidak menyingkirkannya. Aku bahkan dengan ringan mencubit bahu Su Wanwan. Wanwan, kamu tinggal di mana? Mau aku antar? Baiklah. Su Wanwan setuju dengan senang hati. Aku sedang khawatir tidak bisa mendapatkan taksi. Masuk. Aku memberi Su Wanwan sebuah. Silakan. Isyarat. Kemudian membuka pintu tambahan Lamborghini. Dari awal sampai akhir, aku tidak melihat Liu Ruyan lagi. Saat aku mengendarai mobil, membawa Su Wanwan pergi dengan penuh kemenangan. Aku melihat di kaca spion. Liu Ruyan masih berdiri di tempat. Wajahnya muram seolah bisa meneteskan air. Asisten di sampingnya dengan hati-hati mengambil ponsel di tanah. Sepertinya meminta instruksi untuk tindakan selanjutnya. Aku tahu. Ini belum selesai. Tapi lalu kenapa? Hadapi saja. Air datang tanah menahan. Permainan baru saja dimulai. Kakak tadi sangat menakutkan. Di dalam mobil, Su Wanwan menepuk dadanya. Berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dia mantan tunanganmu? Apa yang terjadi dengan kalian? Tidak ada apa-apa. Hanya sedikit perselisihan bisnis. Aku melewatinya dengan santai. Aku tidak ingin melibatkan Su Wanwan dalam masalahku dan Liu Ruyan. Su Wanwan dengan bijak tidak bertanya lagi. Dia menoleh melihat pemandangan di luar jendela. Bulu mata panjangnya berkedip-kedip. Sisi wajahnya indah seperti lukisan. Tidak heran dia adalah pemeran utama wanita dalam novel romantis. Dia memang memiliki daya tarik yang membuat orang terpikat. Dia memiliki aura yang sangat bersih dan sangat nyaman. Membuat orang tanpa sadar ingin mendekat. Sambil mengemudi. Sambil mengobrol santai dengannya. Di mana pameran yang kamu katakan itu? Tepat di pusat Gaidi. Buka besok. Mata Su Wanwan berbinar. Itu adalah favoritku. Pameran tunggal seorang pelukis. Aku sudah lama menantikannya. Benarkah? Permintaan ini. Ingin bersantai di dunia ini. Hanya punya uang saja tidak cukup. Harus memiliki jaringan yang kuat. Keluarga Su adalah mata rantai terpenting dalam rencanaku. Benarkah? Itu sangat bagus. Kita bisa pergi bersama. Su Wanwan bertepuk tangan dengan gembira. Tentu saja, obrolan kita sangat cocok. Dari seni hingga makanan lezat. Dari perjalanan hingga gosip. Su Wanwan adalah teman bicara yang hebat. Dia memiliki pengetahuan yang luas. Dan juga lucu dan jenaka. Bersama dengannya, waktu berlalu dengan cepat. Dengan cepat, sampailah di hotel tempat dia menginap. Aku membantunya menurunkan barang bawaan dari mobil. Dia berdiri di depan pintu hotel. Mendongak dan tersenyum padaku. Ling Yan, terima kasih untuk hari ini. Apakah kamu mau naik untuk minum kopi? Tidak. Lain kali saja ya. Aku sudah terlambat. Meskipun aku sangat menyukainya. Tapi aku harus tetap menjaga batasan. Baru kenal langsung pergi ke kamar hotel perempuan. Tidak pantas. Baiklah. Su Wanwan sedikit kecewa. Tapi dengan cepat kembali tersenyum. Kalau begitu, sampai jumpa di pameran lukisan besok. Sampai jumpa besok. Aku melihatnya masuk ke hotel. Baru kemudian aku menyalakan mobil dan pergi.
Namun, aku baru saja pergi tidak jauh. Sebuah Bentley hitam mengejar dari belakang dan berjalan sejajar denganku. Jendela mobil turun, menampakkan wajah sedingin es Liu Ruyan. Berhenti. Dia mengucapkan dua kata dengan dingin. Aku bahkan tidak menghiraukannya. Satu injakan gas. Lamborghini meraung. Meluncur keluar. Bentley mengejar tanpa henti. Kami di jalanan Los Angeles. Memainkan adegan kejar-kejaran mobil. Akhirnya, saat menunggu lampu merah di persimpangan jalan, orang-orangnya langsung turun dari mobil, menghalangi pintu mobilku di kiri dan kanan. Liu Ruyan keluar dari mobil, berjalan ke jendela mobilku, mengetuk kaca dengan jarinya. Tak berdaya, terpaksa menurunkan jendela. Presiden Liu yang terhormat, sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa tindakanmu ini sangat berbahaya? Siapa wanita itu? Dia bertanya langsung, dengan tatapan tajam seperti elang. Wanita yang mana? Aku pura-pura bodoh. Mata tajam. Nadanya meninggi. Dengan amarah yang terpendam. Jangan membodohiku. Xuanwan tadi itu. Apa hubunganmu dengannya? Hubungan teman. Hubungan apa lagi yang mungkin ada? Aku jujur dan terbuka. Nona Liu, apakah kamu tidak terlalu ikut campur? Kita sudah putus. Aku berteman dengan siapa? Sepertinya bukan urusanmu, kan? Sudah kubilang. Aku tidak setuju untuk putus. Liu Ruyan berkata dengan keras kepala. Sebelum pertunangan ini secara resmi dibatalkan, kamu tetap tunanganku. Aku memperingatkanmu. Jauhi wanita itu. Sifat posesif dan kontrolnya benar-benar tidak masuk akal. Aku tertawa kecil. Liu Ruyan, apakah kamu lupa? Dulu orang yang paling ingin membatalkan pertunangan adalah kamu. Kenapa? Sekarang aku yang mengundurkan diri. Kamu malah tidak senang. Kebiasaan aneh apa ini? Dia terdiam karena perkataanku. Ya, dulu dia menghindariku. Sekarang dia mengejarku dari jauh. Memaksaku menjadi tunangannya. Apa untungnya? Karena aku tampan? Karena aku bisa membuatnya kesal? Saat itu juga, telepon di sakuku berdering. Itu Xuanwan. Aku sengaja menekan speaker. Menjawabnya di depan Liu Ruyan. Halo, Wan Wan. Ada apa? Suaraku lembut sekali. Di ujung telepon sana, suara Xuanwan. Terdengar malu dan penuh harap. Lin Yuan, aku lupa menanyakan ini tadi. Apakah kamu ada waktu nanti malam? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantarku hari ini. Tentu saja aku ada waktu. Aku menjawab tanpa ragu. Kamu yang tentukan tempatnya. Kapan saja, aku siap. Bagus sekali. Kalau begitu, aku kirim alamatnya ya. Oke. Setelah menutup telepon, aku menghadap Liu Ruyan, yang wajahnya sudah gelap seperti panci, sambil memberikan senyum mengejek. Maaf ya, Nona Liu. Aku ada janji malam ini. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Tolong suruh pengawalmu minggir. Aku harus pergi kencan dengan wanita cantik. Setelah selesai bicara, aku menaikkan kaca jendela mobil. Tidak memperdulikannya lagi. Lampu mobil menyala. Aku menginjak gas. Melaju pergi. Di kaca spion, Liu Ruyan berdiri di tempat. Gemetar karena marah. Ekspresi itu benar-benar menyenangkan. Makan malam dengan Xuanwan diatur di restoran bintang 3 Michelin yang lingkungannya elegan. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu muda. Semakin menonjolkan kulitnya yang seputih salju. Auranya sangat anggun. Kami duduk di dekat jendela. Bisa melihat pemandangan malam terindah di Los Angeles. Coba ini. Xuanwan menggunakan sumpit saji untukku. Mengambilkan sepotong daging panggang. Menu andalan restoran ini. Rasanya sangat enak. Terima kasih, aku menyadari. Xuanwan adalah gadis yang sangat memperhatikan detail. Dia ingat aku tidak suka makan daun ketumbar. Dia dengan hati-hati memotong steak menjadi potongan-potongan kecil untukku. Saat aku berbicara, dia mendengarkan dengan tenang sambil tersenyum. Bersama dengannya, seperti bermandikan angin musim semi. Hangat dan nyaman. Perasaan ini dan bersama Liu Ruyan benar-benar sangat berbeda. Makan dengan Liu Ruyan. Udara di sekitarnya terasa tajam. Semua yang dimakan terasa hambar. Ling Yan. Xuanwan tiba-tiba berkata, memecah lamunanku. Kamu dan mantan tunanganmu itu. Apakah ada kesalahpahaman? Kenapa kamu bertanya begitu? Aku merasa. Cara dia menatapmu. Tidak seperti melihat orang yang dibenci. Xuanwan memiringkan kepalanya. Dan menganalisis dengan sangat serius. Ada kemarahan, keengganan dalam tatapannya. Dan sedikit sesuatu yang tidak ku mengerti. Singkatnya,
Sangat rumit. Hatiku tergerak. Bahkan Suan Wan, seorang pengamat, dapat melihatnya. Sikap Liu Ruyan terhadapku memang sangat aneh. Tapi aku terlalu malas untuk menyelidikinya lebih dalam. Peduli apapun tatapannya. Bagaimanapun, aku dan dia tidak ada hubungannya lagi. Mungkin karena cinta berubah menjadi benci. Aku membuat lelucon. Suan Wan tertawa terbahak-bahak. Alis dan matanya melengkung. Seperti bulan sabit. Kau pandai sekali bercanda. Makanan ini. Kami menikmatinya. Setelah makan, aku mengantarnya kembali ke hotel. Sesampainya di bawah hotel, dia tidak segera turun dari mobil. Seketika, dia menoleh. Menatapku. Mata itu di dalam mobil. Tampak sangat cerah di bawah cahaya redup. Sampai jumpa besok. Kamu akan datang, kan? Tentu saja, aku sudah berjanji padanya. Oke, deal. Dia mengulurkan jari kelingkingnya ke arahku. Aku tertegun sejenak. Lalu tertawa kecil. Aku juga mengulurkan jari kelingkingku. Dan mengaitkannya dengan jarinya. Deal. Ujung jarinya hangat dan lembut. Sentuhannya sangat menyenangkan. Baru setelah itu dia tersenyum puas. Membuka sabuk pengamannya. Mendorong pintu dan keluar dari mobil. Selamat malam, selamat malam. Melihatnya melompat-lompat. Berlari ke lobi hotel. Suasana hatiku juga ikut melambung tinggi. Namun, suasana hati yang baik tidak bertahan lama. Aku kembali ke hotel tempatku menginap. Baru saja membuka pintu kamar. Aku merasa ada yang tidak beres. Ada seseorang di ruangan itu. Aku menutup pintu dengan cepat. Dan mengambil posisi bertahan. Siapa? Lampu ruang tamu. Pak, menyala. Liu Ruyan mengenakan sebuah jubah tidur sutra. Duduk di sofa. Memegang segelas anggur merah. Menatapku dengan dingin. Rasa ngeri menjalar di kulit kepalaku. Bagaimana dia bisa masuk? Kenapa kamu di sini? Tanyaku dengan suara berat. Menunggumu. Dia menggoyangkan gelas di tangannya. Cairan merah di dinding gelas. Meluncur membentuk lengkungan yang memesona. Bersenang-senang, nada bicaranya sangat tenang. Tapi aku bisa mendengar sedikit nada bahaya di dalamnya. Liu Ruyan. Menerobos masuk rumah orang lain itu melanggar hukum. Ini bukan rumah. Dia berkata dengan dingin. Hotel ini baru saja saya beli. Sekarang, aku pemilikmu. Dengan uang, benar-benar bisa melakukan apa saja. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku mulai tidak sabar. Aku ingin bicara denganmu. Dia meletakkan gelas anggurnya. Berdiri. Dan berjalan ke arahku. Dia sangat tinggi. Mengenakan sepatu hak tinggi. Hampir setinggi aku biasanya. Saat dia mendekat, aroma dingin yang segar menyusup ke hidungku. Dia berhenti di depanku. Menatapku dengan tajam. Nol mata. Kita mulai lagi. Baiklah, aku curiga ada masalah dengan telingaku. Liu Ruyan memintaku untuk memulai lagi dengannya. Ini lebih kecil kemungkinannya daripada Mars menabrak bumi. Kau tidak demam, kan? Aku tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan. Untuk memeriksa dahinya. Sedikit dingin. Dia tidak menghindar. Malah membiarkan tanganku menempel di dahinya. Bulu matanya sangat panjang. Sedikit bergetar. Seperti dua kupu-kupu kurus. Aku tidak bercanda. Suaranya sangat pelan. Bahkan dengan sedikit permohonan. Dulu aku salah. Aku mengabaikanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku akan mencoba. Untuk memahamimu. Berbuat baik padamu. Aku menatap wajahnya yang cantik. Perasaan absurd muncul di hatiku. Apakah ini masih Presiden Gunung Es yang tinggi dan perkasa itu? Rangsangan apa yang dia terima? Mungkinkah Tuan Liu memberikan terlalu banyak tekanan? Atau haruskah kukatakan? Sebuah ide melintas di benakku. Tiba-tiba teringat sebuah pengaturan yang aku abaikan dalam karya aslinya. Di tahap akhir karya aslinya. Untuk memberikan emosi pada protagonis pria dan wanita. Menambah liku-liku. Penulis memberi peran pendukung wanita, Liu Ruyan. Menambahkan sebuah atribut tersembunyi. Dia sebenarnya sudah lama diam-diam mencintai protagonis pria. Hanya karena sejak kecil, dia dibesarkan sebagai pewaris. Emosinya ditekan, dan dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Itulah sebabnya dia tampak begitu dingin dan aneh. Alasan dia memandang rendah adalah karena dia merasa tidak layak di matanya. Citra sempurna itu. Dan ketika, demi Suan Wan, mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dan pesona. Baru dia menyesal. Mulai mengejar balik dengan gila. Mungkinkah? Chen Mo. Aku menatap sepasang mata Liu Ruyan yang dingin itu. Saat ini ternyata ternoda.
sedikit kerapuhan dan kebingungan. Tiba-tiba aku merasa hal-hal menjadi menarik. Nona Liu, semua yang kamu katakan, aku tidak percaya satu kata pun. Aku menarik tanganku, mundur selangkah, memperlebar jarak antara aku dan dia. Orang seperti apa dirimu? Aku lebih tahu dari siapapun. Kamu sombong, egois, tidak pernah menyukaiku. Sekarang tiba-tiba datang dan berkata ingin baik padaku. Apa kau pikir aku akan percaya? Aku hanya ingin mengungkap kepura-puraannya. Lihat sampai kapan dia bisa berpura-pura. Setelah aku mengungkapnya dengan begitu belak-belakan. Di wajah Liu Ruyan, sepertinya ada kilasan rasa malu. Dia menggigit bibir bawahnya. Sepertinya sedang membuat keputusan yang sulit. Aku akui. Dulu aku yang salah. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian yang besar. Aku terlalu percaya diri. Tidak melihat kelebihanmu. Tapi Lu Yuan, segalanya bisa berubah. Tidak bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Sikapnya sangat rendah hati. Sangat rendah sampai membuatku sedikit terkejut. Apakah ini masih Liu Ruyan yang sombong itu? Kesempatan. Aku mencibir. Nona Liu, apakah kau lupa? Dulu, siapa yang di depan para tetua? Dengan santai berkata, bahkan jika kau menikah dengan pengemis di pinggir jalan, kau tidak akan menikah denganku. Siapa yang setiap kali aku ingin mendekatimu, selalu menatapku dengan tatapan seperti melihat sampah? Sekarang kau mengatakan ingin kesempatan? Sudah terlambat. Semua yang kukatakan ini adalah potongan-potongan ingatan dari pemilik asli. Meskipun pemilik asli bersikap keren, tapi dia benar-benar terluka oleh Liu Ruyan. Sayang sekali. Semangatnya itu hanya dibalas dengan sikap dingin dan hina dari Liu Ruyan. Kata-kataku seperti pisau-pisau yang menusuk hati Liu Ruyan dengan kejam. Wajahnya semakin pucat, dan tubuhnya mulai sedikit bergetar. Saat itu aku dia ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Hanya apa? Hanya kata-kata yang tidak sesuai dengan hati. Aku tidak akan memaksa. Liu Ruyan, simpan saja semua kata-kata munafikmu itu. Alasanmu mencariku sekarang hanyalah karena tekanan dari kakek Liu untuk mempertahankan posisimu sebagai pewaris. Kau sama sekali tidak mencintaiku. Yang kau cintai hanyalah kekuasaan dan status. Tidak. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri. Dengan keras membantah. Bukan karena kakek. Ini karena aku. Ucapannya terhenti di tengah jalan. Kemudian berhenti begitu saja. Di mata indahnya itu, dengan cepat tertutup kabut air. Dia menangis. Dia yang dalam ingatanku selalu seperti seorang ratu. Liu Ruyan yang tinggi dan berkuasa ternyata menangis. Air mata mengalir di pipi mulusnya, seperti mutiara yang putus talinya. Aku akui, saat itu, hatiku memang sedikit tersentuh. Bagaimanapun, air mata wanita cantik sangat mematikan. Namun logika dengan cepat mengalahkan perasaan. Aku tidak boleh lemah. Begitu aku lemah, aku akan ditarik kembali ke dalam lumpur itu. Rencana santai-santaiku, sinar matahari Californiaku, wanita cantik di pantailku. Semuanya akan gagal. Menangis pun tidak ada gunanya. Aku mengeraskan hati. Berkata dengan dingin. Liu Ruyan, aku akan menjelaskannya dengan jelas. Antara kita sudah berakhir. 10 juta yang diberikan ayahmu adalah uang perpisahan kita. Mulai saat itu, kamu jalan di jalanmu yang cerah. Aku menyeberangi jembatan kayu gelondongku. Tidak saling mengganggu. Setelah mengatakan itu, aku tidak lagi melihatnya. Berbalik dan ingin segera meninggalkan ruangan ini. Di tanganku, tiba-tiba ditarik olehnya dari belakang. Tangannya sangat dingin. Juga sangat kuat. Hampir mencubit dagingku. Lingyan, jangan pergi. Suaranya terdengar seperti isakan tangis. Penuh permohonan. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikan semuanya padamu. Uang, status, saham perusahaan. Asalkan kamu kembali. Asalkan kamu tidak menolakku. Aku melepaskan tangannya. Berbalik menatapnya. Aku tidak menginginkan apapun. Aku mengatakannya kata demi kata. Aku hanya ingin kebebasan. Ketegasanku. Seperti setetes terakhir yang menimpa. Menghancurkan semua kepura-puraan dan kekuatannya. Dia ambruk ke lantai. Menutupi wajahnya. Mengeluarkan isak tangis tertahan. Tangisan itu membuat hati orang yang mendengarnya hancur. Aku tidak berhenti. Membuka pintu. Dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku adalah jeritan tangisnya yang memilukan. Lin Yuan. Kau bajingan. Aku duduk semalaman di sofa di lobi hotel. Chen Mo meneleponku beberapa kali.
Menanyakan apakah aku membutuhkan bantuan. Bos, hanya dengan satu kata dari Anda, aku akan segera mengirim orang untuk membawa Nona Liu kembali ke negara ini. Tidak perlu. Aku menolak. Meskipun Liu Ruyan menyebalkan. Tapi tidak sampai seperti ini. Lagi pula, aku mengenalnya. Dia orang yang sangat sombong. Kali ini dia merendahkan diri untuk memohon padaku. Itu sudah batasnya. Setelah aku menolaknya tanpa ampun seperti ini, dia seharusnya menyerah, kan? Keesokan paginya, dengan mata panda, aku langsung pergi ke gedung Gaidi. Begitu sampai di depan pintu, aku melihat Su Mucheng sedang menunggu di sana. Hari ini dia mengenakan gaun bunga-bunga berwarna kuning pucat. Rambut panjangnya dikepang menjadi kepang yang lucu. Penampilannya secara keseluruhan seperti buah persik manis, membuat orang ingin menggigitnya. Mucheng, kamu sudah datang. Ketika dia melihatku, dia langsung melambaikan tangan dengan gembira. Selamat pagi, aku tersenyum padanya. Kenapa wajahmu pucat sekali? Tidak cukup tidur? Dia mendekat, menatapku dengan perhatian. Tidak apa-apa. Kemarin aku minum sedikit kopi. Sedikit susah tidur. Aku memberikan alasan asal-asalan. Kalau begitu, setelah melihat pameran lukisan nanti, aku traktir kamu supaya. Sangat menyegarkan, katanya dengan perhatian. Baik, kami berjalan berdampingan ke ruang pameran. Skala pameran lukisan ini sangat besar. Menampilkan banyak karya seniman kelas dunia. Su Ruyan memiliki wawasan yang mendalam tentang seni. Sambil melihat, dia berbisik menjelaskan kepadaku kisah dan teknik kreasi di balik setiap lukisan. Meskipun aku tidak mengerti seni sama sekali, tapi aku mendengarkan penjelasannya dengan penuh minat. Suaranya sangat merdu, seperti mata air di pegunungan yang menetes. Melihatnya berbicara tentang pelukis favoritnya. Mata yang berbinar dengan kekaguman. Tiba-tiba aku merasa, gadis seperti ini seharusnya menjadi tokoh utama wanita dalam buku ini. Dia cantik, murni, baik hati, seperti seberkas cahaya. Mampu menerangi semua orang di sekitarnya. Tidak seperti Liu Ruyan. Seperti balok es abadi. Hanya akan membekukan orang. Kami berjalan-jalan untuk waktu yang lama. Hingga perut Suyuru mengeluarkan suara keroncongan. Dia menjulurkan lidahnya karena malu. Aku lapar. Penampilannya yang imut itu membuatku tidak bisa menahan tawa. Ayo, aku akan mengajakmu makan makanan enak. Aku meraih tangannya. Berjalan keluar dari ruang pameran. Tangannya sangat kecil. Sangat lembut. Digenggam di tangan. Terasa pas. Dia sepertinya juga merasakan antara kita. Gerakan yang terlalu intim. Pipinya sedikit merona. Tapi tidak melepaskan diri. Tepat ketika kami berjalan ke pintu. Bersiap untuk pergi. Seorang tamu tak diundang menghalangi jalan kami. Liu Ruyan. Dia mengenakan setelan kerja hitam yang rapi. Wajahnya memakai riasan yang indah, namun tetap tidak bisa menutupi mata merah dan kelelahan. Sebuah kacamata hitam besar menutupi sebagian besar wajahnya, membuatnya terlihat daripada kemarin lebih dingin dan lebih jauh. Tatapannya langsung tertuju pada aku dan Suang An. Hanya menggenggam tangannya. Saat itu, aku merasakan dengan jelas pertahanan palsu di tubuhnya. Terbuka sebuah celah. Nona Liu, jiwa pahlawan tidak akan hilang. Aku mengutuk dalam hati. Namun, tanganku menggenggam Suang An lebih erat. Bahkan menariknya sedikit ke belakangku. Membuat sikap melindungi. Suang An sedikit gelisah. Ingin menarik tangannya kembali. Berbisik. Ling Yan, bagaimana kalau aku tidak membiarkannya selesai bicara? Hanya memberi isyarat dengan mata agar dia tenang. Tatapan Liu Ruyan seperti dua pedang tajam yang dicelup es. Tertuju tajam pada tangan kami yang saling menggenggam. Lepaskan dia. Suaranya sangat serak. Seperti amplas menggores kaca. Sama sekali tidak ada lagi kelincahan seperti dulu. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Aku mencibir. Menyambut tatapannya. Liu Ruyan. Aku katakan sekali lagi. Kita tidak ada hubungan lagi. Dengan kapasitas apa kau memerintahku sekarang? Mantan tunangan. Entitas ini. Bersama dengan 10 juta itu. Sudah lama kedaluarsa. Menatap tajam. Dia maju selangkah. Dadanya naik turun dengan hebat. Mata di balik kacamata hitam menatapku dengan tajam. Kau harus memperlakukanku seperti ini? Kau harus menggunakan wanita ini untuk membuatku marah? Membuatmu marah? Aku seperti mendengar lelucon terbesar. Nona Liu, kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku tidak punya waktu untuk itu. Wan Wan adalah temanku.
Aku sangat menghargainya. Aku memperingatkanmu. Jauhi dia. Jangan ganggu dia. Kata-kataku tidak diragukan lagi seperti menyiram bensin ke api. Orang-orang di sekitar sudah mulai berhenti dan menonton. Menunjuk-nunjuk ke arah kami. Kamu percaya atau tidak? Aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Angwo. Liu Ruyan akhirnya didesak sampai batasnya olehku. Dia mengancam tanpa berpikir. Menunjukkan dirinya sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Dan terbiasa melakukan itu. Saat itu, seorang pria kulit putih tua berambut abu-abu. Mengenakan jas. Berjalan mendekat dikerumuni banyak orang. Dia langsung datang menghadapku. Dan membungkuk hormat. Tuan Lin, apakah Anda puas dengan pameran lukisan hari ini? Apakah Anda melihat karya yang Anda sukai? Selama Anda mengatakan, saya akan segera menyuruh orang membungkusnya untuk Anda. Orang itu adalah kurator pusat lukisan. Liu Ruyan mengira aku hanyalah seorang playboy yang mengandalkan keluarga di Tiongkok. Namun, dia tidak tahu bahwa jangkauan keluarga Lin sudah ada di seluruh dunia. Aku belum sempat berbicara. Tuan Harrison sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia melirik Liu Ruyan yang tampak muram. Dan kemudian melihat ke belakangku, ke arah Sowon yang tampak sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening. Tuan Lin, siapa wanita ini? Tidak kenal. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan nada yang penuh ketidaksukaan. Seorang wanita gila yang entah dari mana datangnya. Terus-menerus mengganggu aku dan temanku. Sangat mengganggu suasana pameranku. Ekspresi Tuan Harrison langsung berubah muram. Membuat donatur terbesar tidak senang. Ini adalah masalah besar. Dia segera melambaikan tangannya kepada petugas keamanan di belakangnya. Dengan nada tegas. Petugas keamanan, keluarkan wanita ini. Ingat wajahnya. Setelah ini, pusat GAID tidak menyambutnya. Ya, dua satpam tinggi segera maju. Dari kiri dan kanan, mereka menahan Liu Ruyan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Apakah kalian tahu siapa aku? Liu Ruyan benar-benar kehilangan kendali. Dia berjuang dengan tidak percaya. Dia, sebagai Presiden Liu Group yang terhormat. Kemanapun dia pergi, dia selalu dipuja. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Namun, satpam sama sekali tidak menghiraukan teriakannya. Mereka menyeretnya keluar dengan paksa. Ketika dia diseret pergi, kacamata hitamnya jatuh ke tanah. Memperlihatkan matanya yang penuh dengan keterkejutan, penghinaan, kemarahan, dan sedikit keputusasaan. Dia menatapku dengan tajam. Tatapannya itu seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku hanya balas menatapnya dengan dingin. Lalu menggandeng tangan Xuanwan. Berbalik dan pergi. Ayo pergi. Makan yang enak. Seluruh prosesnya berjalan lancar. Sangat memuaskan. Terkejut. Tamparan ini. Apakah tamparan ini terasa keras? Manjur. Tadi kita. Apakah kita bertindak terlalu jauh? Duduk di restoran. Xuanwan masih terlihat ketakutan. Dia mengaduk air lemon di gelasnya. Bertanya dengan pelan. Untuk menghadapi anjing gila, kita tidak boleh lunak. Aku memotong sepotong steak dan meletakkannya di piringnya. Semakin kamu mengalah, dia akan semakin memanfaatkanmu. Jika hari ini aku membiarkannya mengganggumu, besok dia bisa menyuruh orang menculikmu. Aku tidak melebih-lebihkan. Melihat obsesi Paman Yuan pada Liu Ruyan, dia pasti mampu melakukan hal seperti itu. Xuanwan terkejut dengan perkataanku. Wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, kan? Dia tidak terlihat seperti orang seperti itu. Kita hanya bisa melihat wajah, tidak bisa melihat hati. Aku menatap matanya. Berbicara dengan serius. Pipinya memerah karena malu. Dia menundukkan kepala. Makan makanan penutup yang aku pesan untuknya sedikit demi sedikit. Bergumam pelan. Sesekali. Penampilannya yang patuh itu membuat hatiku luluh. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan. Mengacak-acak rambutnya. Baiklah. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Cepat makan. Setelah makan, aku akan mengajakmu spa. Santai. Baik. Begitu mendengar kata spa, mata Xuanwan langsung berbinar lagi. Setengah hari berikutnya, kami benar-benar melupakan Liu Ruyan. Episode yang tidak menyenangkan ini. Melupakannya. Kami menikmati relaksasi kelas atas. Di klub eksklusif di Los Angeles. Di ruangan yang penuh uap, hanya ada kami berdua. Aku mengenakan celana renang, bersandar di tepi jacuzzi, memejamkan mata, dan bersantai. Manfaat dari latihan kebugaran selama bertahun-tahun terlihat jelas saat ini. Otot perut six-pack dan kontur yang jelas terpantul dalam uap, tampak sangat seksi. Aku bisa merasakan tatapan Xuanwan di sampingku.
Seperti bulu. Sengaja atau tidak, menyapu tubuhku. Dengan sedikit rasa ingin tahu. Sedikit rasa malu. Masih ada sedikit kerinduan. Aku tertawa dalam hati. Tiba-tiba membuka mata. Tepat bertemu dengan tatapannya yang belum sempat ditarik kembali. Dia terkejut. Seperti kelinci kecil yang ketakutan. Wajahnya langsung memerah seperti akan meneteskan darah. Sudah cukup melihatnya? Aku sengaja menggodanya. Mendekat sedikit padanya. Merendahkan suara dan bertanya di telinganya. Mau menyentuh? Hanya kubiarkan mengintip, ya. Suaraku membawa sedikit daya tarik. Napas hangat menyembur ke telinganya. Telinganya. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Berubah menjadi merah muda. Tubuhnya juga membeku. Tidak berani bergerak sedikit pun. Aku tidak. Dia menyangkal dengan gagap. Namun, matanya tidak berani menatapku. Melihat penampilannya yang polos ini. Keisengan di hatiku semakin kuat. Aku meraih tangannya. Mengarahkan. Dan meletakkannya di otot perutku. Bagaimana rasanya? Layak. Ujung jarinya menyentuh otot perutku yang kencang. Seolah tersengat listrik. Tiba-tiba menariknya kembali. Sentuhan hangat dan keras itu. Membuat otaknya kosong. Kau menyebalkan. Dia menutupi wajahnya yang panas. Melotot aneh padaku. Kemudian seluruh tubuhnya meringkuk di bawah selimut. Hanya memperlihatkan kepala yang merah padam. Aku melihat reaksinya yang lucu. Tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Tepat ketika suasana sedang bagus. Penuh dengan gelembung merah muda. Ponselku berdering di saat yang tidak tepat. Itu Chen Mo. Aku mengerutkan kening. Menjawab panggilan itu. Bos. Suara Chen Mo masih tenang. Namun dengan sedikit kemarahan yang nyaris tak terlihat. Grup Liu. Baru saja meluncurkan pengambil alihan yang bermaksud buruk terhadap kita. Aku mengangkat alisku. Lalu, sudah kutolak. Nada suara Chen Mo datar seolah berkata. Cuaca hari ini cerah. Juga memanfaatkan celah pendanaan mereka. Aku melakukan short selling saham Liu. Membuat mereka di pasar Eropa. Kehilangan sekitar 10 miliar. Setelah aku mendengarnya, aku terdiam sejenak. Baiklah. Aku menjawab dengan acuh tak acuh. Lain kali, hal-hal kecil seperti ini tidak perlu dilaporkan kepadaku. Jangan ganggu aku berjemur. Setelah mengatakannya, aku langsung menutup telepon. Kemudian, aku menatap Su Anwan yang menatapku dengan rasa ingin tahu. Aku memberi isyarat dengan jariku padanya. Kemarilah. Mari kita lanjutkan topik kita tadi. Rasanya menang tanpa usaha. Begitu sederhana dan bersahaja. Dan membosankan. Balas dendam Liu Ruyan. Datang lebih cepat dari yang saya kira. Juga lebih bodoh. Dia mungkin sudah gila. Sama sekali tidak menyelidiki latar belakang saya. Dan menggunakan kekuatan grup Liu. Ingin memberi saya pelajaran secara komersial. Hasilnya. Menabrak dinding baja bernama Chen Mo. Niat mencuri ayam, malah kehilangan beras. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kerugian 10 miliar. Untuk grup Liu yang besar. Meskipun tidak sampai melukai tulang. Tetapi sudah cukup untuk membuat Liu Ruyan kerepotan. Aku bisa membayangkan. Dia saat ini. Ketika melihat laporan kerugian. Akan memasang ekspresi yang luar biasa. Semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku dan Su Anwan berada di Angwo. Bersenang-senang selama seminggu penuh. Kami pergi ke Universal Studios bersama. Berteriak di titik tertinggi roller coaster. Pergi ke pantai Santa Monica bersama. Mengejar ombak di bawah sisa cahaya matahari terbenam. Pergi ke Observatorium Griffith bersama. Membuat harapan di bawah bintang-bintang. Perasaan kami juga meningkat pesat dalam kebersamaan ini. Meskipun tidak diucapkan dengan jelas. Tetapi niat satu sama lain sudah jelas. Dia ingat aku suka makanan Cina. Dia sengaja belajar membuat pangsit. Hasilnya, bentuknya aneh. Membuat dirinya seperti anak kucing kecil. Aku akan merebuskan teh jahe gula merah dengan canggung. Ketika dia datang bulan dan sakit perut. Lalu memeluknya. Menghangatkan perutnya dengan tangan. Interaksi di antara kami. Semakin alami. Semakin akrab. Kadang-kadang dia seperti anak kucing ini. Bersandar di pangkuanku. Diam-diam meraih dan menyentuh otot perutku. Setelah menyentuh, dia berkata dengan wajah polos. Aduh, tidak sengaja menyentuh. Kadang-kadang aku akan memanfaatkan ketiduran dia. Mencuri cium pipinya. Kemudian melihat wajahnya memerah. Mengejarku untuk memukulku. Hari-hari itu. Semacam manisnya seperti berendam di madu. Aku bahkan memiliki ilusi. Merasa hari-hari seperti ini. Bisa terus berlanjut. Sementara Liu Ruyan. Seperti simbol yang terlupakan di sudut. Tidak pernah muncul lagi. Aku pikir dia sudah tahu bahwa itu sulit dan mundur.
Kembali ke negara itu untuk menangani kekacauan dia. Sampai suatu malam seminggu kemudian, aku mengantar Xuanwan kembali ke hotel. Di depan pintunya, dengan enggan bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Besok aku akan kembali ke negara itu. Xuanwan menarik ujung bajuku. Matanya penuh dengan keengganan. Secepat ini, aku juga merasa sedikit kehilangan. Ya, ada urusan di rumah. Dia mengangkat wajah kecilnya, menatapku dengan mata merah. Apakah kamu akan merindukanku? Tentu saja. Aku menangkup wajahnya. Di dahinya yang mulus. Menciumnya dengan lembut. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini, aku akan kembali ke negara ini untuk mencarimu. Janji? Dia mengulurkan jari kelingkingnya ke arahku lagi. Baik. Janji. Aku tersenyum dan mengaitkan jariku dengannya. Saat itu, pintu di belakang kami. Kerak. Sebuah suara. Terbuka dari dalam. Liu Ruyan mengenakan gaun tidur rendah hitam. Sudah di kusen pintu. Menatap kami dengan dingin. Wajahnya sangat pucat. Dia sangat kurus. Dagunya semakin runcing. Tapi mata itu, merah seperti darah, menakutkan. Seperti pisau beracun. Atau seperti api hantu yang menyala. Cukup. Dia berbicara. Suaranya serak. Dengan kegilaan yang mengerikan. Gu Yuan, apa kau benar-benar berpikir kau bisa menghindariku? Xuanwan terkejut olehnya. Secara tidak sadar bersembunyi di belakangku. Aku mengerutkan kening. Melindungi Xuanwan lebih erat. Liu Ruyan, apa yang kau gila? Aku gila? Tiba-tiba dia tertawa. Tawanya sedih dan putus asa. Kaulah yang memaksaku. Kamu yang memaksa saya. Liu Ruyan, aku memberimu kesempatan terakhir. Kembalilah bersamaku. Kita menikah. Jika tidak, aku akan membuat wanita ini lenyap sepenuhnya. Tatapannya bukan lagi ancaman, tapi penuh dengan kegilaan untuk menghancurkan segalanya. Hatiku tenggelam. Aku tahu, dia tidak bercanda. Wanita ini sudah benar-benar gila. Kamu berani? Suaraku menjadi dingin. Mataku juga menunjukkan aura membunuh. Aku tidak peduli bagaimana Liu Ruyan memperlakukanku. Tapi aku tidak akan pernah membiarkannya menyakiti Xuanwan. Lihat saja apakah aku berani. Liu Ruyan tertawa semakin gila. Dia mengeluarkan pisau buah dari belakangnya. Ujung pisau berkilauan dingin di bawah cahaya. Arahkan ke pergelangan tangannya sendiri. Tutup mata. Aku akan menghitung sampai 3. Kau harus menyetujuiku. Atau tunggu saja aku yang akan membereskannya. Jika aku mati, keluarga Liu dan keluarga Su pasti tidak akan melepaskanmu. Saat itu, kulihat bagaimana kau dan jalan kecil ini bisa hidup bahagia bersama. Dia menggunakan nyawanya sendiri untuk mempertaruhkan kompromiku. Menggunakan masa depan keluarga Liu dan Su untuk mengancamku. Aku melihat wajahnya yang terdistorsi karena kegilaan. Untuk pertama kalinya aku merasa rumit. Xuanwan di belakangku. Ketakutan dan gemetar. Mencengkeram pakaianku erat-erat. Liu Ruyan mulai menghitung mundur. Dengan tatapan tegas. Otakku berputar dengan cepat. Pengurangan drastis. Sudah terlambat. Kendalikan dia. Jaraknya terlalu jauh. Dan aku takut memprovokasinya. Membuatnya benar-benar melakukan hal bodoh. Apa yang harus dilakukan? 2. Suaranya semakin melengking. Saat memegang pisau, dia sudah mulai mengerahkan tenaga. Sebuah garis merah tipis muncul di pergelangan tangannya. Guyan, jangan menyetujuinya. Xuanwan menangis dan berteriak di belakangku. Jangan pedulikan aku. Aku tidak ingin kau menderita karenaku. Gadis bodoh, bahkan saat seperti ini, kau masih memikirkanku. Hatiku sakit. Aku meraih tangannya yang dingin dan menggenggamnya. Memberinya tatapan menenangkan. 3. Tepat ketika Liu Ruyan akan berteriak. Angka terakhir. Saat pisau hampir membelah kulit, aku membuka mulut. Baik. Aku setuju. Suaraku sangat tenang. Tenang yang tidak masuk akal. Hitungan mundur Liu Ruyan berhenti. Dia menatapku dengan tidak percaya. Matanya penuh dengan kegembiraan dan keraguan. Apa katamu? Aku bilang, aku setuju. Aku mengulanginya sekali. Kemudian perlahan, satu persatu, melepaskan Xuanwan yang memegang erat jariku. Wan, jangan. Xuanwan menggelengkan kepalanya sambil menangis. Air mata seperti manik-manik yang putus talinya. Aku tidak melihatnya. Aku hanya menatap Liu Ruyan dan berkata-kata demi kata. Aku akan kembali bersamamu. Menikah. Tapi, kamu harus menyetujui satu syarat dariku. Syarat apa? Liu Ruyan bertanya dengan tergesa-gesa. Bebaskan dia.
Aku menunjuk Xuanwan. Biarkan dia kembali ke negaranya dengan selamat. Dan kamu serta keluarga Liu tidak boleh lagi mencarinya untuk membuat masalah. Liu Ruyan melihat Xuanwan di belakangku. Matanya penuh dengan kebencian dan dendam yang ekstrim. Namun akhirnya, dia tetap mengangguk. Baik, aku janji. Bersumpahlah. Aku, Liu Ruyan, bersumpah. Selama kamu kembali dan menikah denganku, aku tidak akan menyentuh sehelai rambut pun Xuanwan lagi. Jika tidak, disambar petir. Mati dengan tidak baik. Setelah mendapatkan jaminannya, aku baru melepaskan tangan Xuanwan. Aku berbalik. Melihat Xuanwan menangis terseduh-seduh. Hatiku hancur. Aku mengulurkan tangan, ingin menyentuh wajahnya untuk terakhir kali. Tapi dia menghindar. Dia menatapku, matanya penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Ling Yi, aku tidak menyangka. Kau orang seperti ini. Dia mengucapkan kalimat itu, berbalik dan berlari ke kamarnya. Perang. Pintu tertutup dengan keras. Suara itu, seolah menghantam hatiku. Aku tahu, dia salah paham. Dia pikir aku, demi melindungi diri sendiri, demi keuntungan, meninggalkannya. Memilih untuk berkompromi dengan Liu Ruyan. Aku tidak menjelaskan, karena aku tahu, tidak ada penjelasan. Di depan Liu Ruyan yang gila ini, hanya akan membawa bahaya yang lebih besar bagi Xuanwan. Aku menarik kembali tanganku yang menggantung di udara. Berbalik, dengan ekspresi tenang, aku berkata kepada Liu Ruyan, pergi. Liu Ruyan menjatuhkan pisau di tangannya. Bergegas mendekat, dan memelukku erat. Tubuhnya masih gemetar, tetapi pelukannya sangat erat, seolah ingin meremas aku ke dalam sumsum tulangnya. Aling, akhirnya kau menjadi milikku. Akhirnya kau menjadi milikku. Dia berbisik, berulang kali di telingaku. Dengan suara kegembiraan yang luar biasa karena mendapatkan kembali sesuatu yang hilang. Aku membiarkannya memelukku. Tubuhku kaku seperti batu. Mataku terus menatap pintu kamar Xuanwan yang tertutup rapat. Hanya satu pikiran di benakku. Wan, tunggu aku. Tunggu aku menyelesaikan orang gila ini. Aku akan mencarimu. Saat itu, aku akan menjelaskan semuanya padamu. Di pesawat kembali ke negara ini, Liu Ruyan menjagaku tanpa beranjak. Dia sepertinya sangat takut aku kabur. Bahkan saat aku pergi ke kamar mandi, dia akan berdiri di depan pintu menunggu. Keadaannya sangat aneh. Dia seperti anak kecil yang mendapatkan permen. Memamerkan senyum puas padaku. Dia juga akan menjadi cemas, karena satu tatapan dingin dariku. Gugup. Dia terus berbicara padaku. Menceritakan bagaimana dia menghabiskan 3 bulan ini. Menceritakan berapa banyak relasi yang dia gunakan untuk mencariku. Menceritakan betapa sakit hatinya saat melihatku bersama Xuanwan. Lian, tahukah kamu? Sejak kecil aku sudah dididik sebagai pewaris. Semua orang memberitahuku. Emosi adalah kelemahan. Tidak boleh memiliki seseorang yang disukai. Aku pikir aku juga berpikir begitu. Sampai kamu benar-benar meninggalkanku. Aku tidak bisa menemukanmu dimanapun. Aku hampir gila. Baru aku tahu. Ternyata aku sudah terbiasa denganmu di sisiku. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun. Bahkan jika kamu membuatku kesal setiap hari. Selama kamu ada, aku merasa tenang. Aku menyesal. Ling Yan. Aku benar-benar menyesal. Seharusnya aku tidak begitu dingin padamu. Seharusnya aku tidak mengatakan kata-kata yang menyakitkan itu. Maukah kamu kembali? Mari kita jalani hidup dengan baik. Aku akan baik padamu. Aku akan memberikan segalanya yang aku miliki padamu. Dia terus bergumam. Seperti sedang menyanyi. Seolah-olah sedang menyatakan cinta. Sepanjang waktu aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya memejamkan mata dan berpura-pura tidur. Aku tidak membutuhkan nyanyian dan tariannya. Aku juga tidak menginginkannya lagi. Semuanya. Aku dan Liu Ruyan kembali bersama. Dia menunjukkan senyum lega di wajahnya. Baguslah kalau sudah kembali. Baguslah kalau sudah kembali. Dia menepuk bahuku. Seperti ibu mertua yang melihat menantu laki-lakinya. Semakin dilihat, semakin puas. Aku mencibir dalam hati. Ibu dan anak ini benar-benar pandai berakting. Kembali ke keluarga Liu. Tuan Liu sudah menunggu di depan pintu dengan tongkatnya. Melihatku. Orang tua itu berlinang air mata haru. Menggenggam tanganku. Tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Anak baik, kamu telah menderita. Sebuah pesta penyambutan yang megah diadakan di keluarga Liu. Semua kerabat dipanggil kembali. Suasana sangat meriah. Aku dan Liu Ruyan menghadapi 2 orang yang sebelumnya dikelilingi di tengah.
menerima berkat dan pujian dari semua orang. Liu Ruyan sangat menikmati perasaan ini. Dia memegang erat lenganku. Dengan senyum bahagia di wajahnya. Seolah-olah kami benar-benar pasangan. Kekasih yang mesra. Sedangkan aku, sepanjang acara memasang senyum palsu yang pantas. Bekerja sama dengan penampilannya. Di perjamuan, Liu Ruyan mengumumkan di depan umum. Pernikahan kami akan diadakan dalam seminggu. Seluruh ruangan bersorak. Aku melihat wajahnya. Dengan senyum kemenangan. Matanya mendingin inci demi inci. Pernikahan. Liu Ruyan. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan? Kau mengancamku dengan Suanglan. Tagihan ini belum kubalas padamu. Permainan baru saja benar-benar dimulai. Di malam hari, aku ditempatkan di sebelah kamar Liu Ruyan. Dia sepertinya ingin berbaikan denganku. Tapi aku menolaknya dengan wajah dingin. Liu Ruyan, jangan bertindak terlalu jauh. Aku setuju untuk menikahimu. Itu sudah menjadi konsesi terbesar. Matanya memerah. Dan akhirnya dia mengalah. Kembali ke kamar, aku segera mengunci pintu. Lalu aku mengeluarkan sebuah alat komunikasi mini yang tersembunyi di lengan bajuku. Ini adalah Chen Mo sebelum aku naik pesawat. Diam-diam menyelinap ke tanganku. Aku menekan sakelar. Bos, suara Chen Mo segera terdengar. Bertindak. Aku hanya mengucapkan dua kata. Ya, bos. Di ujung telepon sana, suara Chen Mo. Dengan sedikit kegembiraan dan aura pembunuh yang tak tertahankan. Perang bisnis melawan grup Liu. Di malam yang gelap yang tidak diketahui semua orang. Dimulai dengan tenang. Liu Ruyan. Kau pikir kau menang? Aku akan segera memberitahumu. Apa artinya dari surga jatuh ke neraka?